Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya yaitu Muhammad Zaki Nur Azizi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 232101010103. Di sini saya akan menjelaskan tentang madrasah sebagai sosialisasi dan pembentukan karakter anak pada mata kuliah sosiologi. Oke, pembahasan yang pertama yaitu peran madrasah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Madrasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sekolah. Awal mula katanya berasal dari darosa, yang artinya belajar. Tetapi di negara Indonesia, madrasah difokuskan sebagai sekolah umum, yang di dalam kurikulumnya terdapat pelajaran tentang materi keislaman dan sejarah. Di dalam madrasah terdiri dari beberapa tingkatan seperti madrasah ibtidaiyah, ini sederajat dengan sekolah dasar. Terus madrasah sanawiyah sederajat dengan sekolah menengah pertama. Kemudian madrasah aliyah dengan sekolah menengah atas 1. Madrasah atau sekolah ini adalah suatu wadah atau tempat terjadinya proses belajar mengajar dan terjadinya interaksi antara siswa dan guru. Madrasah atau sekolah merupakan sebuah lembaga atau tempat belajar dan mengajar, atau bisa juga dikatakan sebagai tempat mencari ilmu dan memberikan ilmu. Tempat bertukarnya pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Adapun madrasah itu memiliki tingkatan dari yang terbawah hingga teratas. Ya, yang pertama yaitu Rodatul Atfal, yang bisa kita sebut atau kita singkat sebagai RA. Ini merupakan salah satu bentuk sekolah atau pendidikan untuk usia dini atau balita, biasanya berumur 6 tahun atau di bawah 6 tahun. Rodatul Atfal ini adalah bentuk pendidikan formal yang berada di dalam naungan Kementerian Agama. Dan seseorang guru harus sabar ketika mengajar anak di bawah umur seperti ini. Karena anak seumuran balita, seumuran 6 tahun tadi itu benar-benar masih membutuhkan bimbingan yang lebih halus dan lebih baik. Terus yang kedua yaitu madrasah ibtidaiyah, yang bisa kita singkat sebagai MI. Madrasah ibtidaiyah ini merupakan jenjang pendidikan yang setara dengan sekolah dasar atau SD, di mana madrasah ini merupakan madrasah dalam bentuk pendidikan formal yang juga berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah ibtidaiyah sendiri akan ditempuh selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan di dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah ini lebih cenderung pada pendidikan agama Islamnya dibandingkan pendidikan umumnya. Karena basis madrasah ibtidaiyah ini adalah berbasis agama. Terus yang ketiga yaitu madrasah aliyah, yang bisa juga disingkat dengan MA. Madrasah aliyah ini sederajat dengan SMA, sekolah menengah atas. Madrasah aliyah juga berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga kurikulum yang digunakan juga berbasis keislaman madrasah aliyah. Dan madrasah aliyah ini pun ditempuh selama 3 tahun, sama dengan jenjang pendidikan madrasah sanawiyah. Terus yang keempat yaitu madrasah aliyah kejuruan, merupakan sekolah yang sederajat dengan SMK atau SMA, tetapi bedanya madrasah aliyah kejuruan ini lebih berfokus pada bidang kejuruannya dengan memiliki khas tersendiri, yaitu keislaman. Karena madrasah aliyah kejuruan juga termasuk pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Sosialisasi merupakan proses belajar dari seorang anggota masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengenal kebudayaan yang ada pada lingkungannya. Sosialisasi di sekolah dilakukan dengan cara membimbing siswa tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah, di mana siswa dituntun untuk menyesuaikan supaya ia menjadi siswa yang baik di sekolah. Jadi sosialisasi di sekolah bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekolah, sehingga siswa dapat menyesuaikan diri dan berperilaku yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Sekolah atau madrasah dikatakan sebagai lembaga sosialisasi karena di dalamnya itu terdapat aktivitas belajar, mengajar, interaksi antar sesama, pengajaran moral, pemberian aturan-aturan sehingga siswa tidak hidup terlalu bebas. Dengan adanya aturan tersebut, dan siswa dapat memiliki kepribadian yang baik. Proses sosialisasi merupakan suatu proses penyesuaian diri individu memasuki dunia sosial, sehingga individu dapat berperilaku sesuai dengan standar pada masyarakat tertentu. Dalam hal ini, ada beberapa lembaga yang ikut serta dalam pendidikan sosial yang bertujuan untuk membentuk jiwa sosialisasi pada individu, salah satunya yaitu sekolah. Menurut Durkheim, sekolah mensosialisasikan anak supaya menjadi warga-warga yang efektif dan toleran dalam masyarakat. Maksudnya yaitu dari madrasah atau sekolah sebagai lembaga sosialisasi adalah di sekolah tidak hanya ada interaksi sesama siswa, tetapi juga adanya proses pengajaran dan bimbingan dari guru kepada siswa, sehingga diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dalam diri siswa. Salah satu cara untuk membentuk kepribadian yang baik adalah dengan cara memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi atau siswa selalu taat terhadap aturan, dan menghukum atau memberi sanksi kepada siswa yang melanggar aturan. Tujuannya yaitu agar terciptanya kepribadian yang baik di dalam diri siswa itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu 8 nilai karakter yang perlu dikembangkan pada lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu religius. Nilai karakter religius sangat erat kaitannya dengan masalah keagamaan. Karakter religius adalah sikap atau perilaku yang taat atau patuh dalam melaksanakan ajaran yang dipercaya, menghargai agama yang dianut oleh orang lain, dan toleransi terhadap agama yang dianut oleh orang lain. Yang kedua yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai terhadap sesama, menghargai perbedaan, mulai dari seni, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lainnya. Toleransi juga dimaknai sebagai pemberian kebebasan kepada manusia untuk menjalankan kehidupannya baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri adalah sikap seseorang yang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Seorang yang memiliki sikap mandiri biasanya tidak suka menyusahkan orang lain. Ia lebih suka melakukannya sendiri hingga keberhasilan itu ada. Dan biasanya orang yang mandiri itu suka bekerja keras. Jadi sikap mandiri itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat yaitu demokratis. Demokratis sendiri yaitu pengembangan sikap saling menghargai, menghormati, memahami, dan toleransi terhadap perbedaan. Tanpa karakter demokratis, ini tidak akan
ada kehidupan yang saling menerima, menghargai, penghormatan antara sesama. Tapi akan muncul pola kehidupan yang saling memaksa, tidak saling menghormati hak dan kewajiban setiap orang, dan mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri. Yang kelima yaitu cinta tanah air. Sikap cinta tanah air adalah sikap yang menunjukkan kecintaan, kepedulian, kesetiaan terhadap tanah air atau bangsa. Sebagai siswa sekolah harus memiliki rasa cinta tanah air karena siswa itu adalah menjadi penerus bangsa. Yang keenam yaitu komunikatif dan bersahabat. Komunikatif atau bersahabat merupakan suatu tindakan seorang yang memperlihatkan rasa suka bergaul, berbicara, dan bekerja sama dengan orang lain. Bersahabat lebih menjadi diri menjadi seorang yang disenangi oleh keluarganya dan orang lain, menjadikan kita akan lebih disenangi oleh rekan, keluarga, bahkan orang lain yang kita kenali. Nomor 7 yaitu semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah kondisi yang menunjukkan terbentuknya kesadaran untuk menunjukkan kesetiaan dari setiap individu terhadap negara. Pengertian ini sama dengan Martigna, semangat kebangsaan yang identik dengan konsep nasionalisme dan patriotisme. Yang 8 yaitu gemar membaca. Gemar membaca adalah suatu sikap seseorang yang rajin membaca buku dari berbagai sumber, bukan hanya dari satu sumber saja. Tetapi agar ilmu pengetahuan yang diperoleh itu luas, universal. Sedangkan karakter gemar membaca merupakan wujud dari rasa keingintahuan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Menanamkan karakter tersebut dicontohkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim ketika beliau itu menjadi kepala madrasah. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim ini membangun perpustakaan serta menjadi langganan surat kabar dari berbagai penerbit. Ya, yang selanjutnya yaitu madrasah sebagai screening moral. Sekolah atau madrasah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pencetak generasi yang bermoral berintegrasi tinggi. Sekolah atau madrasah menjadi daya tarik masyarakat bagi dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Sekolah atau madrasah juga berhasil mengubah pola pikir masyarakat. Pendidikan telah dianggap sebagai dasar perbaikan dan pembentukan watak dan moral manusia. Pendidikan moral untuk anak merubah pola pikir anak sehingga ketika sudah dewasa nanti akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan menghargai sesama. Dalam pendidikan, guru bukan hanya sebagai pemberi ilmu, pengetahuan kepada siswa, melainkan juga sebagai pemberi nilai. Maksudnya yaitu guru harus mampu menjelaskan materi pembelajaran sekaligus menghubungkan materi tersebut dengan nilai-nilai kehidupan. Guru juga harus dapat menyaring moral siswa. Dalam suatu bangsa atau negara bisa dilihat dari moral para penerus bangsanya. Jika moral anak bangsa itu baik, maka bangsa tersebut juga akan baik. Tetapi sebaliknya, jika moral para anak bangsa tersebut buruk, maka bangsa itu akan buruk. Para anak bangsa atau pemuda yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan semakin diabaikan pendidikan moral di Indonesia, maka akan semakin banyak perbuatan buruk yang tidak sesuai dengan norma hukum yang ada. Indonesia dengan karakter budaya yang cukup religius, yang mana mayoritas masyarakatnya mempunyai agama yang kepercayaan masing-masing, sudah seharusnya negara yang beragama mempunyai masyarakat yang bermoral
baik, karena setiap agama selalu mengajarkan berbuat hal yang benar sesuai norma yang nilai yang berlaku. Di dalam pendidikan ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu kepribadian dan cara menjalani kehidupan. Terdapat 3 unsur dalam pendidikan, yaitu pengajaran, bimbingan, dan pelatihan. Dari 3 unsur tersebut, sangat diharapkan pendidikan mampu membentuk dan memperbaiki karakter setiap orang. Dan melalui bimbingan, diharapkan setiap orang memahami tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Jadi sekolah termasuk lembaga atau tempat screening moral atau menyaring moral yang dimana para guru dituntut untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang seringkali melanggar peraturan dengan tujuan agar para siswa memiliki moral yang baik. Yang selanjutnya yaitu madrasah sebagai pembentukan kepribadian. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Sekolah juga tempat menambah ilmu pengetahuan yang tidak bisa didapatkan di rumah atau di tempat lain. Maka bisa didapatkan di sekolah. Namun sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat menambah ilmu saja, tetapi tempat pembentukan kepribadian juga. Salah satu contoh anak yang tidak memiliki kepribadian yang baik, misalnya anak yang broken home atau sudah tidak satu rumah lagi. Anak yang berada pada situasi seperti itu biasanya cenderung mengalami stres dan akhirnya menjadi anak yang nakal. Karena anak tersebut kurang dididik oleh orang tua dan biasanya orang tuanya kurang rasa peduli terhadap anaknya. Nah, disitulah sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk kepribadian anak didiknya agar menjadi lebih baik. Untuk membentuk kepribadian yang lebih baik lagi, maka guru harus memberikan bimbingan kepada anak didiknya pada saat pembelajaran berlangsung dengan cara memberikan pendidikan agama secara berkelanjutan. Dalam upaya pembentukan kepribadian siswa yang baik, sekolah harus memiliki cara atau strategi, yaitu dengan cara memberlakukan aturan dan tata tertib. Apabila ada salah satu siswa yang melanggar tata tertib, maka siswa tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman, dengan tujuan supaya siswa takut dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, dalam upaya pembentukan kepribadian siswa, sekolah juga dapat mengadakan kegiatan keagamaan di sekolah dan menyediakan kegiatan yang berkaitan dengan kepribadian seperti ekstrakurikuler pramuka, paskibra, dan lain-lainnya. Agar peserta didik dapat meningkatkan prestasinya dan agar menambah rasa semangat dari peserta didik tersebut, guru juga harus memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kegagalan agar siswa dapat bangkit dari kegagalan tersebut tanpa mengalami frustasi. Dengan begitu akan membentuk kepribadian yang baik kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu pengaruh keluarga dan sekolah terhadap individu. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena anak pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan adalah dari lingkungan keluarga. Dan anak juga paling sering berinteraksi dengan keluarga dibandingkan sekolah atau guru. Jadi lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan paling pertama diterima oleh anak. Lingkungan keluarga sendiri dapat mempengaruhi prestasi belajar anak. Keluarga yang sangat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar anak. Adapun faktor-faktornya yang pertama yaitu cara mendidik orang tua. Terus yang kedua itu hubungan antar anggota keluarga. Yang ketiga keadaan ekonomi keluarga. 4 suasana rumah sehari-hari. 5 orang tua yang mengerti.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, terencana, sengaja, sadar, dan terarah yang dilakukan oleh pendidikan atau guru yang profesional dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Faktor-faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi prestasi belajar anak itu yang pertama, satu, kurikulum, dua, metode mengajar, tiga, metode belajar, empat, hubungan antar guru dengan peserta didik, lima, hubungan antar sesama siswa, enam, waktu sekolah, tujuh, fasilitas sekolah, delapan, disiplin, sembilan, keadaan gedung sekolah. Jadi motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari luar diri siswa yang nantinya akan menimbulkan semangat belajar terhadap siswa dan dapat membuat siswa memiliki prestasi belajar yang baik. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari aktivitas belajar yang menimbulkan perubahan lebih baik terhadap siswa. Prestasi belajar juga dapat diartikan sebagai bukti keberhasilan yang telah diciptakan oleh siswa. Mulai dari perubahan cara bersikap, bertingkah laku, bertindak secara baik ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.